sobat kami. Kenalin, aku Fiska, PIC Ekonomi Kreatif Milenial Mengabdi 2.0 Raja Ampat. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari question box yang mungkin teman-teman udah menunggu nih. Apa nih kira-kira kita bakal Q&A? Oke, karena memang ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi akan kita saring lagi beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk penanya pertama, ini atas nama Kanafis Balalala. Pertanyaannya, mau tanya Kak, what timeline jalur fully funded yang pertama sudah diumumkan belum ya seleksi berkasnya? Oke, mungkin sebelum itu salam kenal ya Kanafis Balalala, mungkin aku izin jawab pertanyaannya. Nah, untuk seleksi berkas fully funded itu sendiri bakal diumumkan secara serentak pada tanggal 26 Juni 2022. Oleh karena itu, pantengin terus Instagramnya Kami Foundation. Next question. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Angelica _Sitanala. Kak, daftar milenial mengabdi 2.0 tanpa ikut beasiswanya, plus aku gap year bisa nggak? Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya. Sebelum itu, salam kenal ya Kak Angelica, mungkin aku juga izin jawab pertanyaannya. Untuk itu bisa banget Kak, karena untuk pendaftar milenial mengabdi 2.0 dan program beasiswa itu terpisah, jadi tidak sama. Nah, selagi itu sesuai dengan usia yang sudah kita tetapkan, dari 15 tahun sampai dengan 35 tahun, dan sesuai dengan kriteria yang lain, itu maka kita anggap fine-fine aja. Semoga menjawab ya. Next question. Oke, pertanyaan berikutnya dari KSSIW.aa. Izin bertanya, Kak, kalau masih kuliah, nanti dikasih izin buat kampus tidak ya? Oke, pertanyaan kayak gini aku sering banget jumpain. Nah, untuk itu kami akan sediakan surat izin ke kampus ataupun instansinya teman-teman. Mungkin untuk contohnya, teman-teman bisa cek di link yang ada di bio Instagramnya Kami Foundation. Semoga membantu. Next question. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Susa Musasi. Min, kan tesnya jadwalnya 3 hari tuh. Itu kita ngikutin jadwal 3 hari atau dijadwalin? Oke, ini menarik banget. Untuk tes dari studi kasus itu sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari. Dan untuk pengumpulannya itu sesuai dengan periode tes yang sudah kita tentukan. Terus untuk tes dari LGD dan wawancara, itu peserta akan dikasih kesempatan untuk memilih satu waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan kalian bisa memilih sesuai dengan waktu luang yang peserta miliki. Seperti itu. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya dari Katiti Yulia. Tes asesmen itu bentuknya seperti apa ya? Oke, sebelum itu terima kasih kakak atas pertanyaannya, aku izin jawab ya. Kita bahas seputar tes asesmen. Tes asesmen sendiri itu bersifat pertanyaan yang mengarah pada pendapat atau cara pandang teman-teman seputar isu atau persoalan. Nah, bentuk dari pertanyaannya itu terbuka dan bisa dijawab sesuai dengan kapasitas atau cara pandang teman-teman. Semoga membantu. Pertanyaan berikutnya dari Kamedia Lisar. Kriteria apa saja yang dilihat dan dinilai dari calon volunteer? Oke, ini menarik banget. Sebelum itu makasih kakak atas pertanyaannya, aku izin jawab ya. Terkait hal ini, teman-teman cukup pastikan sudah memenuhi seluruh persyaratan dengan cermat dan teliti, serta mengikuti seluruh rangkaian tahap seleksi yang akan dilakukan. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus pantau Instagramnya Kami Foundation, karena di situ akan banyak banget informasi-informasi terbaru dari kami. Semoga membantu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Karuni Yustika. Saya lagi daftar fully funded, pengumumannya kapan? Kalau ternyata nggak lolos, masih bisa daftar self-funded nggak? Oke, sebelum itu salam kenal ya kakak, aku izin jawab pertanyaannya. Nah, terkait hal ini bisa banget teman-teman, karena pendaftaran self-funded itu sendiri masih dibuka hingga tanggal 10 Juli 2022. Nah, kesempatannya lebar banget ya teman-teman untuk mengikuti program Milenial Mengabdi ini. Nah, terkait hal ini juga nggak perlu teman-teman harus fokus pada jalur fully funded aja, karena jalur yang lain masih terbuka lebar untuk teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari kahairul.aswat_. Kak, kalau nanti udah lolos di special funded, apa masih bisa ikutan jalur fully funded? Oke, terima kasih kakak atas pertanyaannya. Ini kurang lebih sama ya teman-teman, cuma beda jalurnya aja. Nah, terkait hal ini juga bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menunggu hingga proses seleksi fully funded yang pertama itu berakhir.
Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Hi.Acai. Agak sulit ya. Kak, mau tanya soal surat pengantar proposal dan proposal sponsor untuk kampus itu gimana? Oke, terkait hal ini nanti akan diberikan Kak ketika sudah diterima. Seperti itu. Semoga membantu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Zainun F. Udah isi G-form tapi ternyata ada achievement terbaru yang relevan dengan kegiatan pengabdian, gimana ya Kak? Ini menarik banget ya teman-teman. Sebelum itu salam kenal ya kakak, aku izin jawab pertanyaannya. Terkait hal ini, untuk pengisian G-form-nya itu kan cuma 1 kali, sedangkan kalau ada perubahan dalam bentuk apapun itu nggak bisa diisi ulang teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum submit form-nya, teman-teman pastiin dulu berkas yang perlu dikumpulin itu tersedia semua. Semoga membantu ya. Next question. Pertanyaan berikutnya dari Kak Z Daisy _ Apa boleh memilih lebih dari 1 bidang? Oke, sebelum itu salam kenal ya Kak, aku izin jawab pertanyaannya. Nah, terkait ini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memilih 2 bidang pengabdian. Akan tetapi ketika program sudah berjalan atau teman-teman sudah ditempatkan pada titik masing-masing, teman-teman hanya akan memegang 1 bidang saja. Seperti itu, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kanora _ Sepalangga. Maksud dari pembayaran cicil atau lunas itu apa ya? Oke, sebelum itu salam kenal ya Kak, aku izin jawab pertanyaannya. Nah, terkait hal ini, kayak misalnya nih pembayaran jalur spesial atau jalur self-funded, itu dapat dibayarkan secara lunas atau melalui cicilan atau berkala untuk mempermudah peserta dalam pembayaran. Seperti itu, semoga membantu. Next question, pertanyaan dari Kak Melvin BH. Gak ada penambahan kuota kah untuk peserta fully funded? Terkait hal ini, mungkin sebelum itu terima kasih Kakak atas pertanyaannya dan salam kenal. Aku izin jawab pertanyaannya ya. Nah, terkait kuota, fully funded yang kami sediakan itu sudah termasuk banyak ya teman-teman. Jadi untuk kuota fully funded itu sendiri tidak ada penambahan sejauh ini. Semoga menjawab. Next question, and mungkin ini pertanyaan terakhir dari kakak SKHAXZR. Oke, ini agak sulit dibaca ya teman-teman. Pertanyaannya, yang jalur selain fully funded, apakah transportasi asal daerah ke daerah tujuan dibayarin full? Oke, ini juga menarik ya. Oke, untuk terkait ini, tidak teman-teman. Karena transportasi pada jalur spesial dan self-funded itu hanya mengcover keberangkatan dari meeting point aja. Yang dimana meeting point kita yaitu di Surabaya menuju ke Raja Ampat. Semoga membantu. Oke, thank you for watching guys. Makasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga untuk teman-teman yang saat ini sedang berproses, dilancarkan prosesnya. Semangat terus dan sukses untuk kita semua. Dan mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang fokus mengikuti program Milenial Mengabdi, semangat buat kalian dan semoga kita dapat bertemu di Milenial Mengabdi 2.0 Raja Ampat. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Karya Anak Milenial Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Milenial siap berkarya untuk kemajuan bangsa.